Perkenalkan, nama saya Ersa Geraldine U, NIM 37 2018 088. Saya akan mempresentasikan mengenai sejarah perkembangan filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang terdiri dari kata philein yang berarti mencintai, philos berarti teman, sedangkan sophos berarti bijaksana, dan sophia berarti kebijaksanaan. Jika digabungkan, philein dan sophos berarti mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana, sedangkan philos dan sophia berarti teman kebijaksanaan. Pythagoras merupakan orang yang pertama kali menggunakan kata philosophia. Pythagoras menyebut dirinya sebagai philosophos, yaitu pecinta kebijaksanaan. Sejarah filsafat ditandai dengan munculnya teori-teori atau sistem pemikiran yang erat dengan filsuf-filsuf besar seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Spinoza, Hegel, Karl Marx, Auguste Comte, dan lainnya. Teori dan pemikiran filsafat muncul untuk menjawab masalah-masalah kehidupan. Perkembangan filsafat di masa Yunani. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, muncullah para pemikir dengan kepercayaan yang bersifat rasional, yaitu atau cultural religion. Sistem kepercayaan ini merubah yang awalnya natural religius menjadi cultural religius. Dalam sistem kepercayaan natural religius, manusia terikat oleh tradisionalisme, sedangkan dalam kepercayaan kultural religius memungkinkan manusia mengembangkan potensi dan budayanya dengan bebas, serta mengembangkan pemikirannya dalam menghadapi dan memecahkan berbagai misteri kehidupan atau alam dengan akal pikiran. Para pemikir pada masa Yunani yaitu Thales yang berhasil mengembangkan teori geometri dan matematika, Leokippos dan Demokritos mengembangkan teori materi, Hippocrates mengembangkan teori tentang moral, Plato mengembangkan teori tentang ide, serta Aristoteles mengembangkan teori yang menyangkut dunia dan benda, serta berhasil mengumpulkan data 500 jenis binatang. Penemuan yang luar biasa dari Aristoteles adalah menemukan sistem pengaturan pemikiran atau logika formal. Para ahli pada masa Yunani kuno dengan arah pemikiran filsafatnya tentang asal mula alam semesta memiliki corak pemikiran yang disebut kosmosentris, sedangkan para ahli pada masa Yunani klasik dengan arah pemikiran tentang manusia sebagai subjek yang bertanggung jawab terhadap segala tindakannya memiliki corak pemikiran yang disebut antroposentris. Kemudian pada masa abad pertengahan, abad ini ditandai dengan lahirnya filsafat Eropa yang dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Pemecahan persoalan selalu didasari atas dogma agama, sehingga corak pemikiran filsafatnya bersifat teosentris. Perkembangan pemikiran filsafat pada abad ke-13 ditandai dengan berdirinya universitas-universitas dan ordo-ordo yang mengabdikan dirinya untuk kemajuan ilmu dan agama. Tokoh pemikiran pada masa abad pertengahan adalah Anselmus, Abelardus, dan Thomas Aquinas. Kemudian masa abad modern. Pada abad ke-18, perkembangan pemikiran filsafat mengarah pada filsafat ilmu pengetahuan, yaitu upaya manusia untuk mencari bagaimana cara dan sarana yang dipakai untuk mencari kebenaran dan kenyataan. Corak pemikiran filsafat pada masa ini adalah antroposentris, yaitu pemikiran filsafat
yang berdasarkan pada akal pikiran dan pengalaman. Tokoh pemikir pada abad ke-18 ini yaitu George Berkeley, David Hume, dan Rousseau. Kemudian pada abad ke-19 perkembangan pemikiran filsafat terpecah belah, di mana pemikiran filsafat pada saat itu mampu membentuk suatu kepribadian tiap-tiap bangsa dengan pengertian dan caranya sendiri. Ada filsafat Amerika, filsafat Prancis, filsafat Inggris, dan filsafat Jerman. Tokoh-tokoh pemikir pada abad ke-19 adalah Hegel, Karl Marx, Auguste Comte, Mill, dan John Dewey. Kemudian yang terakhir pada masa abad dewasa ini, filsafat abad ke-20 disebut juga filsafat kontemporer, yang merupakan ciri khas pemikiran filsafat pada masa ini, pada abad ini, yaitu desentralisasi manusia, karena memberikan perhatian yang khusus terhadap bidang bahasa dan etika sosial. Muncullah filsafat pada abad ini juga muncullah filsafat analitika yang membahas cara berpikir untuk mengatur pemakaian kata-kata, istilah-istilah yang menimbulkan keracunan dan sekaligus dapat menunjukkan bahaya yang terdapat di dalamnya, sehingga disebut dengan logosentris. Pada paruh pertama abad ke-12 muncullah aliran-aliran baru kefilsafatan, yaitu neotomisme, neo-kantianisme, neo-hegelianisme, kritika ilmu, historisme, irasionalisme, neovitalisme, spiritualisme, dan positivisme. Demikian presentasi mengenai perkembangan filsafat, mengenai sejarah perkembangan filsafat dari saya. Terima kasih.